Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa ya. Ini mungkin awal pertama kita berjumpa di tahun pelajaran 2020-2021. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan ikuti protokol dari pemerintah ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Pspt atau pemeliharaan sasis kendaraan ringan. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem kopling. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan sistem kopling? Ya, itu nanti kita akan pelajari bersama. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu satu, siswa mengetahui pengertian dari sistem kopling. Terus yang kedua, siswa mengetahui macam-macam sistem kopling atau jenis-jenis sistem kopling. Terus yang ketiga, siswa mengetahui komponen dan fungsi komponen dari sistem kopling. Baik, sekarang kita jelaskan dulu atau kita bahas dulu tentang apa sih sistem kopling tersebut. Sistem kopling adalah sistem yang berfungsi untuk melepas dan menyambungkan. Yang dalam di sini adalah melepas dan menyambungkan hubungan dari mesin ke transmisi. Tenaga yang disalurkan oleh mesin sebelum ke transmisi harus melewati kopling. Jika tidak diputus tenaganya terlebih dahulu, maka perpindahan gigi di transmisi itu akan sulit. Sehingga untuk mempermudah, maka tenaga putar yang dari mesin itu harus dilepas terlebih dahulu menggunakan sistem kopling. Sampai sini jelas? Ya. Sistem kopling ini termasuk sistem pemindah daya. Ya. Sistem pemindah daya itu yang pertama ada apa saja? Kopling, terus ada transmisi, terus ada poros propeller, terus ada diferensial, ada poros roda dan roda ya. Sistem kopling terbagi menjadi beberapa jenis. Ada kopling gesek atau kopling mekanik, ada kopling hidrolis, ada kopling magnet, dan ada kopling sentrifugal. Yang akan kita pelajari pada kali ini adalah kopling gesek atau kopling mekanis yang berada pada kendaraan khususnya. Kopling mekanik ini adalah kopling yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran tenaga dari mesin menuju ke transmisi. Bagian-bagian komponen sistem kopling antara lain yang pertama pedal kopling. Pedal kopling berfungsi untuk menginjak kopling. Dalam hal ini, kalau pedal kopling diinjak, maka kopling akan terlepas dan putaran dari engine akan terlepas atau tidak diteruskan ke transmisi. Yang kedua adalah kabel kopling untuk yang tipe kabel dan selang hidrolik untuk yang tipe hidrolik. Ya. Terus yang di sini selanjutnya ada garpu pemindah ya, atau release fork. Release fork ini berfungsi untuk memindahkan kopling, melepas atau menghubungkan kopling. Release fork ini terhubung dengan kabel kopling dan release bearing di dalam. Komponen sistem kopling berikutnya setelah release bearing adalah diafragma spring. Diafragma spring ini yang berbentuk seperti matahari ya. Ini berfungsi untuk mengungkit, sebagai pengungkit. Jika ditekan maka ini akan berhubungan ke pressure plate. Jika dilepas maka kopling akan
berhubungan dengan mesin, clutch coupling berhubungan dengan mesin. Selanjutnya ada clutch cover. Ini berfungsi untuk sebagai tutup dari kopling tersebut. Terus selanjutnya ada pressure plate atau plat penekan. Ini berfungsi untuk meneruskan tenaga dari diafragma spring ke kampas kopling dan berfungsi untuk menekan dan melepas plat kopling atau menekan dan melepas hubungan plat kopling dengan flywheel. Komponen berikutnya adalah plat kopling atau clutch disc. Clutch disc ini terbuat dari asbes dan disatukan dengan plat besi menggunakan sambungan paku keling. Clutch disc ini nanti yang akan berhubungan dengan mesin atau dengan flywheel engine. Jika clutch disc ini tertekan oleh pressure plate, maka akan berhubungan dengan flywheel. Jika tidak tertekan, maka akan terlepas. Permukaannya ini yang berhubungan dengan flywheel engine. Pada clutch disc ini terdapat roda gigi yang berfungsi untuk menghubungkan input shaft transmisi, sehingga energi dari mesin akan disalurkan ke dalam clutch disc ke sini dan akan dihubungkan ke input shaft transmisi. Pada clutch disc juga terdapat bola-bola dari karet ataupun dari pegas. Ini yang dinamakan torsion damper. Torsion damper ini berfungsi untuk meredam getaran. Torsion damper ini berfungsi untuk meredam getaran. Selanjutnya ini adalah flywheel yang berada di mesin. Untuk cara kerja kopling sendiri yaitu cukup sederhana ya. Tadi dari pedal, ketika pedal ditekan maka tenaga akan disalurkan ke release valve. Release valve akan disalurkan ke release bearing. Release bearing akan menekan diafragma spring. Tertekan. Setelah tertekan, karena diafragma spring ini pengungkit, maka jika ditekan di salah satu sisi yang lain akan terangkat. Sisi yang lain akan terangkat. Ya. Jika sisi yang lain akan terangkat, maka di sini akan menarik pressure plate, sehingga pressure plate akan tertarik. Jika pressure plate tertarik, maka clutch disc ini tidak tertekan, sehingga akan melepaskan hubungannya dengan flywheel. Sampai sini jelas? Jika pedal kopling dilepas, maka tidak ada tenaga lagi yang menekan diafragma spring, sehingga dengan kekuatan batas diafragma spring itu di sini akan mengembalikan kembali pressure plate ke posisi semula, sehingga menekan clutch disc dan clutch disc kembali berhubungan dengan mesin atau flywheel mesin. Vehicles of today normally use a clutch to transmit power produced by the engine to the gearbox. The vast majority of cars and motorcycles rely on dry friction clutches, which will be explained in this animation. One of its components is the flywheel. The flywheel is connected to the engine through the crankshaft. The flywheel features external teeth that are used to start the engine of the vehicle. When the car key is turned, the engine is started with the help of a pinion and the battery. After a small amount of time, the engine runs on fuel.
The flywheel is equipped with a friction surface. The clutch disc has friction surfaces too. When the friction surface of the flywheel and the friction surface of the clutch disc are brought into contact with each other, the clutch disc rotates. The clutch disc is made of several components, of which the important ones are the hub, which is riveted to the disc with a cover plate, and the friction material installed on both sides. In the past, friction material was made of asbestos and other harmful substances. Today, friction surfaces are made of ceramics and substances that provide a high coefficient of friction. In general, cars for daily use are equipped with clutches that feature springs to damper shatter, to achieve an easy operation and to reduce the impact to the gearbox at the engagement. The clutch disc is connected to the gearbox through the gearbox shaft. Consequently, the wheels of the vehicle only rotate when the flywheel is in contact with the clutch disc. The pressure plate is needed for engaging and disengaging the clutch disc. The pressure plate is riveted to the flywheel. As a result, the pressure plate rotates when the flywheel rotates. Let's take a closer look in order to see what happens in this important component. A clutch release bearing is positioned in front of a diaphragm spring. When the release bearing is pushed into the spring, the inner portion of the spring is moved in the direction of the clutch disc, whereas the other portion of the spring is moved in the other direction. Consequently, the clutch is disengaged because the pressure disc is mounted in a flexible manner to the casing. So, the clutch disc can be locked between the flywheel and the pressure plate when the release bearing is released, and it can be released when the bearing is pushed into the diaphragm spring. The mechanical energy produced by the engine is transmitted to the gearbox when the clutch release bearing is released and the clutch disc is engaged. Bagaimana? Mudah bukan? Demikian untuk materi pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar, dan tugas untuk kalian yaitu untuk menggambar sistem kopling mulai dari komponen dan cara kerja komponen, serta gambarkan aliran tenaga dari cara kerja sistem kopling. Dikumpulkan paling lambat minggu depan. Digambar di kertas folio atau di kertas gambar. Demikian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.